Halo, kami dari kelompok 1, Humas dan Keprotokolan, akan menjelaskan tentang komunikasi dalam public relation. Pertama, kita kenalan dulu ya. Ada Anna Purwandani, Aura Nahla, Java Salsabila, Deani Eka, Dias Villa, Erlista Maulidea, dan Elvira Krisya. Kali ini, materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, teori komunikasi, 2, aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi, 3, media komunikasi, 4, komponen komunikasi, 5, komunikasi dalam PR, dan yang keenam, tugas public relation bidang komunikasi. Sebelum masuk ke materi, teman-teman tolong siapkan dulu ya catatan dan juga alat tulisnya. Siap-siap untuk mencatat. Ada 10 jenis teori komunikasi. Yang pertama, teori presentasi diri. Teori ini lebih menekankan penampilan kita sebagai informan dalam menyampaikan informasi atau mempresentasikan sesuatu kepada audiens. Seorang informan wajib menjaga dan mengatur penampilan, agar audiens tertarik untuk memperhatikan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, teori kumpulan tindakan. Teori ini digunakan ketika memberikan informasi yang sesuai dengan pengetahuan dalam pikiran dan pengalaman, sehingga perlu adanya penyusunan tindakan dan pengetahuan yang ada di dalam memori kita. Yang ketiga, teori tindakan bicara. Teori ini memiliki sifat ajakan atau mempengaruhi, sehingga seorang akan memahami perkataan dan melakukan tindakan sesuai dengan perkataan yang disampaikan. Misalnya melakukan perintah. Yang keempat, teori rencana. Teori rencana ini merupakan sesuatu yang ada sebelum adanya tindakan. Berpikir tentang persoalan yang akan ada di masa yang akan datang. Tujuan dari teori rencana ini adalah memecahkan persoalan yang akan ada di waktu yang akan datang. Yang kelima, teori konvergensi simbolis. Teori ini lebih menekankan pada permainan kata-kata untuk menjadi sebuah cerita, analogi, dan pidato untuk menghidupkan suasana. Teori ini lebih sering digunakan ketika melakukan ice breaking. Yang keenam, teori aturan percakapan. Teori ini menjelaskan bahwa percakapan itu harus logis dan mudah dimengerti. Jika percakapan menimbulkan kebingungan, maka informan dianggap gagal dalam menyampaikan informasi. Yang ketujuh, teori fungsional. Teori ini lebih menekankan pada tujuan informan dalam menyampaikan informasi kepada audiens agar tertarik dengan apa yang dipresentasikan. Yang ke-8, teori negosiasi wajah. Teori ini lebih menekankan bahasa yang terjadi atau diciptakan dari wajah kita sebagai informan, sehingga perlu adanya teori negosiasi untuk mengelola mimik wajah. Yang ke-9, teori demokrasi organisasi. Teori ini mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satunya membahas bagaimana sebuah organisasi dapat menjalankan fungsi, visi, dan misi pada organisasi tersebut. Yang ke-10, teori citra. Teori ini diartikan sebagai sebuah kesan atau gambaran sebuah organisasi atau perusahaan sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada 4 komponen dalam membentuk citra. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kognisi. Yang ketiga, motivasi. Dan yang terakhir, sikap. Perkenalkan, saya Elvira Krisya Wanita. Saya akan menjelaskan tentang aspek yang perlu diperhatikan dalam komunikasi. Aspek yang pertama yaitu kejelasan atau clarity. Kejelasan ini maksudnya bahasa maupun informasi yang disampaikan itu harus jelas.
kita sehari-hari sering mendengar kata ini, anu dalam berkomunikasi kan. Nah, ini yang dimaksud kejelasan itu jangan ada kata-kata ini dan anu. Jadi misal ada kalimat masalahnya ininya belum dianu, kan kita sebagai orang yang mendengar bingung kan, maksud ini sama anu itu apa maksudnya. Jadi kan lebih baik kita bicara masalahnya mejanya belum dibersihkan. Nah gitu kan orang jadi lebih bisa mengerti. Aspek yang selanjutnya adalah ketepatan. Ketepatan ini yang dimaksud adalah bahasa dan informasi yang disampaikan harus tepat dan akurat. Bahasa yang digunakan harus sesuai dan informasi yang disampaikan harus benar. Benar berarti bahwa sesuai dengan apa yang sesungguhnya ingin disampaikan. Bisa saja informasi yang disampaikan itu belum pasti kebenarannya, tetapi apa yang kita sampaikan adalah benar-benar apa yang kita ketahui. Itulah yang dimaksud dengan akurasi. Aspek yang ketiga yaitu konteks. Bahasa dan informasi yang disampaikan itu harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Bisa saja kita menggunakan bahasa dan akurasi yang tepat tetapi konteksnya tidak tepat. Seperti kalau di rumah ada suami sama istri itu ngomong, "Dindaku, tolong Kanda diberikan segelas air." Nah, itu kan nggak tepat ya konteksnya, karena itu terlalu formal untuk komunikasi di rumah. Seperti itu. Aspek yang keempat adalah alur atau flow. Keruntutan alur bahasa dan informasi itu sangat penting untuk komunikasi. Runtutnya alur dan bahasa itu akan menjadikan komunikasi tersebut efektif. Jadi contohnya seperti kita mau minta pertolongan, kita kan akan selalu mengemukakan dulu kesulitan-kesulitan apa yang kita alami, selanjutnya kita akan meminta pertolongan tersebut. Seperti itu. Jadi ketika kita meminta pertolongan itu kan tidak langsung kita minta tolong, tapi kan kita pasti akan ngomong dulu apa kesulitan kita, baru kita meminta tolong. Dan aspek yang terakhir adalah budaya. Aspek budaya ini tidak hanya menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga tata krama dan etika di tempat saat komunikasi tersebut berlangsung. Jadi ketika kita berkomunikasi di kantor, budaya komunikasi di kantor itu seperti apa? Ketika kita komunikasi di rumah, budaya komunikasi di rumah itu seperti apa? Jadi kita harus bisa menyesuaikan di mana tempat komunikasi tersebut berlangsung. Perkenalkan, nama saya Auranahla Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media komunikasi. Media komunikasi humas adalah segala bentuk media, baik sarana, saluran, maupun channel, untuk mempublikasikan secara luas dengan tujuan agar produk maupun jasa yang dipasarkan lebih dikenal oleh masyarakat. Berikut ini adalah jenis media yang sering digunakan oleh praktisi humas. Yang pertama, media cetak. Contohnya jurnal, surat kabar, dan majalah. Yang kedua, online media, yaitu website, blog, dan media sosial. Yang ketiga, broadcasting media. Contohnya radio dan televisi. Yang keempat, special event, yaitu seminar dan workshop. Yang kelima adalah outdoor media atau media luar ruang, yaitu spanduk, papan reklame, dan poster. Selanjutnya adalah media yang dibuat oleh public relation. Yang pertama, house journal. House journal adalah media korporat atau media perusahaan yang diterbitkan untuk kalangan terbatas dan tidak diperjualbelikan. Contohnya adalah media massa. Yang kedua, annual report atau laporan tahunan.
yaitu laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih oleh organisasi dalam setahun. Yang ketiga adalah company profile, adalah gambaran tertulis tentang sebagian fakta perusahaan yang disajikan secara resmi, baik melalui website ataupun blog. Yang keempat adalah advertorial atau pariwara, merupakan gabungan antara iklan dan editorial. Iklan sendiri adalah untuk mempromosikan sesuatu agar lebih dikenal oleh sebagian masyarakat. Sedangkan editorial adalah suatu usaha untuk membuat opini perusahaan tersebut. Yang kelima adalah brosur atau selebaran, digunakan untuk menciptakan perhatian, dapat mencangkup pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijawab, dan memberikan lebih jauh perusahaan tersebut untuk dikenal oleh sebagian masyarakat. Terkadang brosur digunakan sebagai kampanye persuasif dan digunakan dalam pameran buku sebagai literatur. Yang keenam adalah media kits, yaitu media yang digunakan sebagai informasi awal tentang organisasi, konferensi pers, dan kasus krisis perusahaan. Yang ketujuh adalah media sosial online, adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi, meliputi blog, social network, atau jejaring sosial, forum, dan dunia maya. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dalam komunikasi. Komponen-komponen dalam komunikasi merupakan keseluruhan unsur-unsur yang ada dalam kegiatan komunikasi. Berikut ini adalah beberapa komponen komunikasi antara lain. Yang pertama, itu ada komunikator, merupakan seseorang atau kelompok yang bertindak sebagai narasumber dalam menyampaikan pesan kepada komunikan. Yang kedua, itu ada pengkodean atau encoding, merupakan proses pengalihan pesan ke dalam simbol yang dapat berupa kata lisan atau tulisan, isyarat, dan lainnya ke dalam media. Yang ketiga, itu ada pesan, yaitu sesuatu yang merupakan informasi penting yang diberikan kepada komunikan dalam kegiatan komunikasi. Selanjutnya, yang keempat, itu ada penerjemah. Penerjemah atau biasa disebut dengan decoding, merupakan pengalihan pesan ke dalam gagasan yang merupakan inti pokok informasi agar dapat dipahami oleh komunikan. Selanjutnya, yang kelima, itu ada media. Media merupakan alat atau sarana dalam menyampaikan informasi pada saat kegiatan komunikasi sedang berlangsung. Selanjutnya, yang keenam, itu ada komunikan, yang merupakan penerima pesan dalam kegiatan komunikasi. Yang ketujuh, itu ada feedback, yang merupakan balasan balik yang timbul dari kegiatan komunikasi. Kemudian yang kedelapan, itu ada gangguan, merupakan efek internal atau eksternal akibat dari pengalihan pesan dalam menyampaikan informasi. Dan yang terakhir, itu ada konteks, merupakan situasi, suasana, atau lingkungan fisik di mana kita melakukan komunikasi tersebut. Oke, perkenalkan, saya Ana Purwandani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi dalam public relation. Nah, public relation sendiri ini merupakan suatu interaksi di mana dapat menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak, yang bertujuannya untuk menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Adapun pentingnya komunikasi dalam public relation dapat kita telusuri melalui berbagai fungsi dan kegiatan public relation, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi kepada khalayak. Menyampaikan informasi kepada khalayak atau publikasi merupakan salah satu kegiatan hubungan masyarakat yang sangat penting dan sekaligus menunjukkan salah satu hubungan komunikasi eksternal.
Adapun yang kedua yaitu membentuk dan memelihara hubungan dengan pers. Komunikasi umumnya digunakan praktisi humas untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan pers, dikarenakan besarnya peran media dalam humas dan fungsi media massa dalam membantu kegiatan publikasi. Yang ketiga yaitu membentuk dan memelihara hubungan dengan karyawan. Membentuk dan memelihara hubungan dengan karyawan juga perlu dilakukan oleh seorang kepala humas. Hubungan dengan karyawan dilakukan dengan cara mengadakan rapat, memasang pengumuman, menerbitkan majalah internal, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, membentuk dan memelihara hubungan dengan masyarakat sekitar. Komunikasi juga perlu digunakan untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan masyarakat sekitar, karena hal ini perlu dilakukan organisasi sebagai wujud nyata bahwa organisasi beserta seluruh jajaran yang ada di dalamnya tidak mengasingkan diri dari lingkungan sekitar. Yang kelima, membentuk dan memelihara hubungan dengan jawatan pemerintah. Kenapa hal ini diperlukan? Karena organisasi juga harus membentuk dan memelihara hubungan yang baik dengan pemerintah, mengingat berbagai kegiatan hubungan masyarakat tidak akan pernah terlepas dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau regulasi. Yang keenam yaitu membina dan membangun hubungan dengan pemegang saham. Komunikasi digunakan juga untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan pemegang saham, dalam artian public relation atau hubungan masyarakat juga memiliki tanggung jawab dalam penulisan laporan tahunan organisasi yang meliputi pendapatan dan pengeluaran, berkomunikasi dengan para pemegang saham, dan analisis pasar. Selanjutnya yang ketujuh yaitu membina dan membangun hubungan dengan anggota. Nah, komunikasi juga digunakan untuk membina dan membangun hubungan dengan anggota organisasi yang memiliki tujuan bersama dan membutuhkan keanggotaan seperti ikatan alumni, pendonor, kelompok aktivis, atau kelompok dukungan lainnya. Adapun yang kedelapan yaitu melakukan lobby. Lobby diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi seseorang atas suatu isu yang dilakukan secara non-formal. Lobby biasanya tidak terikat dengan waktu ataupun tempat dan dilakukan secara terus-menerus dalam waktu yang panjang. Yang kesembilan yaitu melakukan negosiasi. Seperti yang teman-teman ketahui, negosiasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antar satu pihak dengan pihak yang lainnya dan berlangsung secara formal. Yang ke-10 yaitu manajemen isu. Manajemen isu mengacu pada pemikiran ke depan, penyelesaian masalah, fungsi di tingkat manajemen yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi berbagai masalah, tren, perubahan industri, dan berbagai permasalahan lain yang dapat berdampak pada organisasi. Yang ke-11 yaitu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran dikenal juga sebagai komunikasi pemasaran terpadu atau komunikasi terpadu. Kegiatan public relation yang satu ini menekankan pada publisitas dan promosi produk dengan target konsumen yang khusus. Adapun yang ke-12 yaitu counseling public relation. Konseling merupakan teknik hubungan manusiawi yang dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian, dan mengembangkan segi konstruktif sifat tabiat manusia. Konseling dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yang ke-13 yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis melibatkan perencanaan dan reaksi untuk menghadapi situasi yang gawat atau darurat. Setiap organisasi perlu membuat perencanaan respon yang cepat serta menyediakan informasi yang tepat dan akurat bagi media berita ketika menghadapi krisis. Kemudian yang ke-14, membangun citra positif. Praktisi humas berperan sebagai juru bicara yang harus membangun kredibilitas melalui ekspresi, empati dan kepedulian, kompetensi dan keahlian, kejujuran dan keterbukaan, serta komitmen dan dedikasi guna membangun citra positif organisasi di mata khalayak. Adapun yang terakhir yaitu penelitian. Penelitian memungkinkan organisasi untuk terus berkomunikasi dengan publik secara dua arah. Penelitian membuat berbagai kegiatan hubungan masyarakat dilakukan berdasarkan strategi tertentu, dan penelitian memungkinkan organisasi untuk dapat melihat hasil upaya yang telah dilakukan. Kenalkan, nama saya Erlista Malidavara. Oke, selanjutnya adalah aplikasi komunikasi dalam public relation. Di dalam praktiknya ini, komunikasi itu sangat penting bagi kegiatan public relation. Kenapa? Karena menurut Ruslan,
kegiatan public relation ini merupakan salah satu bagian dari kegiatan berkomunikasi dua arah antara organisasi dengan publik. Nah, kenapa lebih sering berlangsung secara dua arah? Karena tujuan dari PR sendiri adalah menciptakan citra perusahaan sesuai dengan visi dan misi dari perusahaan tersebut. Kemudian untuk membentuk citra tersebut biasanya kan nggak terlepas dari umpan balik publik terhadap perusahaan. Maka dari itu, praktisi public relation sangat peduli dengan feedback yang disampaikan oleh khalayak. Nah, kemudian menurut Gruni dalam buku Ardianto, dia mengatakan bahwa PR itu selaku divisi atau departemen yang menggunakan komunikasi dua arah dan interaktif. Nah, 4 model PR yang dimaksud Gruni tadi itu adalah yang pertama ada publicity or press agentry. Kemudian ada public information, two-way asymmetrical communication, dan juga two-way symmetrical communication. Kalau yang publicity or press agentry dengan public information ini merupakan model komunikasi PR yang berjalan satu arah dan dia nggak berdasarkan penelitian strategik. Sedangkan kalau yang two-way asymmetrical communication sama two-way symmetrical communication ini komunikasi yang berjalan dua arah. Kalau yang asymmetrical tadi itu komunikasi yang digunakan untuk mengembangkan pesan-pesan strategik publik agar terdorong mengikuti keinginan-keinginan organisasi. Sedangkan pada model simetrikal, komunikasi yang digunakan PR itu untuk mengelola konflik dan juga meningkatkan pemahaman publik strategis, atau bisa dikatakan kalau di model ini tuh lebih baik PR-nya bernegosiasi dengan publik daripada mencoba mengubah keseluruhan publik gitu. Dalam aplikasinya, PR ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik kepada internal ataupun khalayak eksternal. Jadi, praktisi PR ini harus bisa melihat dengan siapa ia bicara. Kalau misal lawan bicaranya adalah khalayak yang lebih muda, maka bahasa yang digunakan bisa bahasa yang lebih santai. Kemudian PR ini diharapkan kredibilitasnya tinggi sehingga ketika dia menyampaikan informasi yang tersampaikan bisa meyakinkan publik gitu. Selain itu, komunikasi interpersonal itu juga cukup berpengaruh besar terhadap citra perusahaan. Karena khalayak atau publik ini bisa menilai dari tata bahasa, sikap, dan juga intonasi representasi organisasi tersebut. Maka dari itu diharapkan bahwa PR ini bisa membawa kesan yang positif dari organisasi atau perusahaan terhadap publik ketika berinteraksi. Perkenalkan, nama saya Dias. Di sini saya akan menjelaskan tugas Public Relation atau Humas bidang komunikasi. Oke, jadi sebelum saya menjelaskan tugas Humas bidang komunikasi, sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan Public Relation. Nah, tujuan Public Relation itu tidak jauh dengan interaksi atau komunikasi satu sama lain. Seorang public relation harus bisa berkomunikasi dengan baik agar bisa memenuhi tujuannya. Jadi tujuannya yang pertama di sini ada membuat citra positif perusahaan di mata eksternal maupun internal. Nah, ini misalnya dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan itu. Sumber daya manusia ini harus kompeten dan tetap menjaga attitude yang baik di dalam maupun di luar perusahaan. Hal ini akan membangun kepercayaan internal maupun eksternal perusahaan. Citra positif perusahaan dapat terbentuk dengan mempertahankan kualitas output dari perusahaan itu. Seorang public relation harus bisa membangun hal ini dengan cara berkomunikasi yang baik. Yang kedua adalah upaya efektif membangun pengenalan brand perusahaan. Seperti yang kita tahu, branding perusahaan ini sangat penting karena dengan begitu masyarakat luar akan mengetahui perusahaan kita. Contohnya, seperti membuat iklan perusahaan. Seorang public relation harus paham dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta apa saja yang sedang tren di masanya, sehingga mereka dapat membuat iklan yang menarik masyarakat. Yang ketiga adalah mendorong terciptanya hubungan baik antara perusahaan dengan publik.
seorang public relation harus bersikap ramah dan menjaga kepercayaan publik. Dalam berkomunikasi, seorang public relation tidak boleh asal bicara dan harus memperhatikan lawan bicara, karena dengan begitu dapat meningkatkan kepercayaan publik. Kemudian yang keempat, mendorong sinergi fungsi komunikasi pemasaran. Jadi, seorang public relation harus mengetahui seluk-beluk atau dalam-dalamnya perusahaan, karena mereka akan menjelaskan fungsi komunikasi pemasaran seperti memberikan pengetahuan kepada konsumen, mengubah sikap konsumen, dan memberikan kepuasan terhadap konsumen. Cara berkomunikasi seorang public relation itu juga harus diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap hal ini. Dan yang terakhir merupakan salah satu bauran pemasaran dalam konsep komunikasi pemasaran. Jadi di sini seorang public relation terkadang juga harus memasarkan produk dari perusahaan. Biasanya di sini mereka itu bekerja sama dengan marketing. Dalam hal ini biasanya public relation itu membuat iklan dan marketing yang mempromosikannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan public relation bidang komunikasi. Nah, gimana sih public relation bidang komunikasi ini? Profesi public relation dalam perusahaan itu diharuskan berinteraksi langsung dengan masyarakat, turut membina hubungan dan membuat kesan positif. Pada era komunikasi 4.0 ini, profesi public relation ada kalanya berada di balik layar dan hadir kepada masyarakat melalui ide yang difasilitasi di bidang teknologi. Jadi, banyak banget program public relation ini yang didesain secara virtual tetapi tetap menekankan tugasnya di bidang komunikasi. Adapun tugas public relation bidang komunikasi dibagi dua, yaitu internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Di internal perusahaan, yang pertama ada membuat program komunikasi internal. Jadi komunikasi internal perusahaan ini dibuat dengan cara public relation membuat website, email, ataupun sosial media perusahaan untuk semua karyawan agar memudahkan karyawan berinteraksi satu sama lain. Jadi, tujuannya agar tidak terjadi miskomunikasi antar karyawan. Yang kedua, ada membuat saluran komunikasi yang baik di dalam perusahaan. Seorang public relation harus memilih saluran komunikasi yang baik dan efisien di dalam perusahaan. Jadi, ada dua bagian saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi personal dan non-personal. Personal ini biasanya hanya dua arah atau dua belah pihak, seperti melalui telepon ataupun email. Non-personal ini terdiri dari televisi, media cetak, dan radio, maupun media-media yang lainnya. Setidaknya dalam perusahaan bisa mempunyai satu saluran, seperti contohnya media cetak. Yang ketiga, melakukan komunikasi bagi karyawan. Jadi karena public relation ini memiliki komunikasi yang bagus dan tanggap, mereka harus bisa juga memberikan motivasi antar sesama karyawan. Yang ketiga, mencegah dan menyelesaikan konflik dengan menerapkan komunikasi yang baik. Jadi seorang public relation harus bisa memanfaatkan saluran ataupun program komunikasi yang ada di dalam perusahaan tadi untuk menyelesaikan konflik, baik itu konflik antar dua karyawan ataupun konflik di perusahaan. Mereka harus bisa menemukan strategi agar konflik tersebut bisa diselesaikan. Kemudian di eksternal perusahaan. Yang pertama ada merancang program komunikasi perusahaan yang berkaitan dengan persepsi dan citra. Maksudnya, sama seperti tadi, seorang public relation harus bisa merancang program komunikasi perusahaan yang baik. Contohnya saja, perusahaan dapat memanfaatkan sosial media yang ada seperti sekarang Instagram ataupun website untuk melakukan branding perusahaan yang menekankan citra positif dari perusahaan tersebut. Yang kedua, ada melaksanakan fungsi komunikasi perusahaan dengan terencana dan terstruktur. Jadi, fungsi komunikasi perusahaan ini termasuk seperti menjalin hubungan dengan pers atau media, respon cepat, dan bertanggung jawab, terutama saat terjadi suatu peristiwa dalam perusahaan. Serta melakukan pendekatan untuk menciptakan komunikasi secara luas. Kemudian fungsi komunikasi perusahaan ini juga menyempurnakan profil dari perusahaan, menggerakkan dukungan internal dan eksternal demi tujuan-tujuan perusahaan, dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan bisnis internasional.
Selain itu, fungsi komunikasi juga menjaga kepuasan para pemegang saham. Yang ketiga, memberi masukan kepada perusahaan terkait langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi, seorang public relation di sini harus bisa membuat strategi penyelesaian masalah. Biasanya di sini mereka memperhatikan konsumen ataupun tren yang ada di lingkungan agar bisa menyesuaikan dan membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, mendapatkan relasi dari pihak eksternal atau masyarakat yang berguna untuk perusahaan. Seorang public relation juga harus bisa menarik hati pihak eksternal. Contohnya seperti sponsor. Jika perusahaan mempunyai banyak kerjasama dengan para mitra luar, akan jauh lebih baik dan menguntungkan untuk perusahaan itu sendiri. Yang kelima, mengelola media internal perusahaan. Media internal perusahaan seperti yang tadi, yaitu media massa, media elektronik, atau sosial media. Public relation harus bisa berkomunikasi dan merespon cepat apabila ada konsumen yang menghubungi dari media perusahaan. Yang terakhir, memberikan respon terkait pertanyaan, keluhan, atau masukan yang diberikan untuk perusahaan. Seorang public relation yang memegang media perusahaan sering sekali mendapatkan kritik ataupun saran melalui media perusahaan. Oleh karena itu, public relation harus responsif dalam berkomunikasi serta memahami setiap konsumen yang memberikan kritik ataupun saran. Jadi, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya.